Video kali ini aku akan bahas satu saham yang di request oleh salah satu penonton, yaitu saham EPMT. Jadi saham EPMT ini adalah perusahaan yang bernama ini, Encephal Putra Mega Trading. Kalau dari namanya trading, ini artinya dagang ya. Jadi bukan trading ini loh, bukan trading forex atau saham loh. Trading ini maksudnya dagang, jual beli. Jadi mereka agen atau distributor alat-alat kesehatan. Jadi ada obat-obatan, suplemen, dan alat-alat kedokteran. Jadi mereka agen atau distributor ya. Nah, ini websitenya encephal.com ya. Ini brandnya mereka, Encephal. Jadi kalau kalian mau ngecek secara detail tentang Encephal, kalian bisa berkunjung ke website mereka, yaitu encephal.com. Dan tentang kami, kalian juga bisa lihat laporan keuangan ya di sini, di bagian tentang kami, sekilas Encephal ya. Sekilas Encephal, ternyata nggak ada ya. Tadi aku lihatnya di bagian keterbukaan informasi mungkin. Ya, di sini. Di bagian keterbukaan informasi ada laporan tahunan, laporan keuangan. Lengkap ya. Kalau laporan tahunannya itu datanya lengkap dari tahun 2009. Gitu ya. Kalian ngeliat sendiri ya, encephal.com. Kita langsung ke halaman IDX, kita cari tahu profil singkatnya mereka. Mereka IPO sudah lama, dari tahun 94 IPO-nya. Jadi ini sudah perusahaan yang lama banget ya. Ini industri mereka retail atau distributor obat-obatan. Nih, produknya mereka ya, distributor lebih tepatnya ya. Ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian bisa ngecek di Google dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus. Kalau tidak ada berarti mereka aman, tapi kalau ada harap hati-hati. Ini yang kalian cek sendiri. Ini pemegang sahamnya ya. Komposisinya ideal, cukup sangat ideal bahkan ya. PT Kalbe Pharma menjadi pengendali utama dari EMPT ini, 92% ya. Sisanya 7% itu dimiliki pabrik. Jadi ini sangat ideal banget. Jadi ini pengendalinya PT Kalbe Pharma. Jadi Kalbe Pharma produksi obatnya, yang jualan adalah Encephal-nya atau saham EPMT-nya. Gitu. Oke, sisanya dimiliki oleh direksi Stanley Handiono Angkasa ya. Ini sangat ideal nih pemegang sahamnya, komposisinya. Kita lihat di bagian laporan keuangan yang kuartal 4 belum keluar. Jadi mereka baru publish 30 September 2022 ya. Kuartal 3-nya, baru kuartal 3-nya. Mungkin kuartal 4-nya mereka itu di tanggal 31 Maret ya. Kalian tungguin aja. Kita lihat bagian asetnya, ini disajikan dalam rupiah penuh. Jadi semua yang tercatat di sini memang segitu angkanya. Ini ada 3 triliun ya. Di bagian cash mereka kecil 500 miliar, tapi bagian piutang mereka 3,6 triliun. Karena memang mereka distributor, jadi pasti mereka ada piutang usaha paling besarnya. Persediaannya pasti juga besar, 3,5 triliun. Jadi ini yang barang yang siap dijual kalau namanya distributor ya, mereka bukan pabrik. Jadi pasti ini 99% yang siap dijual ya. Jadi yang siap ready jadi cash ada total sekitar 8,5 triliun. Tapi kalau ini digabungin ya 7 ya, 7 tambah ini ya sekitar 8 lah, 8 triliun yang siap jadi cash. Utang jangka pendek mereka kecil ya, 3 triliun. Jadi aman banget. Aset lancar mereka di angka 8,5 triliun. Sementara itu di utang jangka pendek mereka hanya 3 triliun saja, jadi gampang dilunasi. Total liability pun kecil banget, hanya 100 miliar. Total utang mereka 3,2 triliun dan itu bisa dilunasi dengan piutangnya mereka. Ya, ini piutangnya mereka. Udah beres, jadi secara utang mereka benar-benar aman. Jauh dari resiko PKPU, jauh banget. Jauh lah. Kayak kita bandingkan modal utang ya, modal utangnya mereka dengan modal ekuitas. Modal utang mereka 3,2 triliun, modal ekuitasnya 6,9 triliun. Jadi ini ideal banget. Karena idealnya itu ekuitas harus lebih besar daripada utang liabilitas ya. Jadi ini bagus banget. Jadi semakin besar ekuitas, semakin untung investor. Karena investor ini
letaknya di ekuitas. Jadi kalau investor beli saham itu sama dengan beli ekuitasnya. Jadi ini bagus. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Mereka ada peningkatan sekitar 10%, nggak nyampe 10% sih, tapi kira-kira kurang lebih seperti itulah ya. Hampir 9, sekitar 9% mungkin ya. Jadi dari 18 triliun naik menjadi 20 triliun. Karena mereka distributor, berarti mereka ngambil marginnya tipis ya, nggak begitu tebal. Ini masuk 20, keluarnya 18. Jadi laba kotornya itu jadi 2,2 triliun. Meningkat ya dari tahun 2021 meningkat. Dipotong segala biaya, sisa laba sebelum pajak 800 miliar, naik tipis dari dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih ya. Laba bersih dapatnya 670 miliar di tahun 2021 dan 2022 670 miliar. Naik tipis banget laba bersihnya karena memang mereka kinerjanya omsetnya naik tipis juga. Dipotong biaya yang bebannya juga naik ya. Akhirnya laba mereka naiknya tipis banget. Tapi tetap positif ya, mereka menghasilkan laba bersih, itu artinya bagus. Dari sisi arus kas ini positif di tahun 2021 tapi negatif di 2022. Karena pembayaran kepada pemasoknya lumayan banyak di sini. Karena mereka ngambil marginnya tipis ya. Ini penerimaan hasil penjualan aset keuangan lancar lainnya ada plus. Jadi kalau ini digabungin tetap minus sebenarnya. Mereka ada penerimaan utang bank ada juga nih. Kecil nilainya. Karena mereka uang cashnya ketat banget ya, mau nggak mau mereka pinjam utang sih ya. Cash mereka cuman sekian ratus miliar gitu. Sementara operasional mereka lebih dari itu kan misalnya ya. Segini doang. Ya mereka wajib lah pinjam utang. Jadi overall ya memang kinerja mereka itu biasa-biasa aja. Overall ya dari sisi laporan laba rugi, arus kas biasa-biasa aja, tapi mereka aman dari sisi utang. Gitu. Oke, kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Aku ambil dari websitenya mereka ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2022 kuartal 3. Ini secara garis besarnya mereka bisnis yang aman. Secara garis besar mereka aman, tapi pertumbuhan mereka pelan. Dari sisi ekuitas saja kita bisa lihat ini pelan banget ya. 1 triliunnya butuh 3 tahun, ini butuh 2 tahun, butuh 2 tahun, butuh 2 tahun, ini butuh 2 tahun, tapi pas masuk 6 triliun ini butuh 4 tahun. Jadi pertumbuhan mereka pelan, karena memang margin mereka tipis. Laba bersih mereka naiknya juga pelan ya. Dari 200 ke 600 itu butuh belasan tahun ya, laba bersihnya untuk naik. Dari omset pun juga sama, butuh belasan tahun ya. Naiknya pelan. Arus kas juga kadang positif, kadang negatif, tapi lebih banyak positifnya. Itu bagus. Jadi secara keseluruhan pertumbuhannya pelan. Pertumbuhan setiap tahunnya pelan, lalu keuangan sehat. Gitu. Dari sisi valuasi di harga 2.740 ya. PI rasio mereka 8,29 kali, PVBR 1,07 kali, dan dividen yield 7%. Ini lumayan tinggi nih untuk di tahun ini. Mungkin karena labanya mereka di tahun 2021 mereka cukup tinggi ya. Paling tinggi sepanjang masa yaitu 800 miliar. Akhirnya mereka membagikan dividen yang cukup besar. Jadi dengan hal seperti ini ya, komposisi PI rasio baru 8 kali, PVR baru 1 kali, dividen yield 7%, 2.700 itu aku anggap valuasinya murah. Ya. Oke. By the way, masalahnya ini, aku sempat ngecek dividen yield yang tinggi ini baru aktif di tahun pandemi, yaitu pada tahun 2021 dan 2022, yang dimana obat-obatan mereka sangat butuh banyak, pasti untung banyak ya. Pasti karena banyak yang sakit, akhirnya obat-obatan banyak yang terjual, alat-alat kesehatan banyak yang terjual, akhirnya laba mereka tinggi. Bagaimana kalau misalnya ada di satu tahun semua orang sudah tidak sakit lagi ya? Ini pasti penjualan turun juga, otomatis lah ya. Bukan turun, mungkin seret, udah mulai melambat atau bahkan turun. Nah, siap-siap mungkin dividen juga akan turun. Jadi mungkin yang sebelumnya 7% bisa jadi
turun ke bawah kan. Ini historical mereka pernah di 0%, 3%, 4%, pernah ada juga di 7%. Jadi 7%-nya itu jarang-jarang. Mungkin di momen tertentu di mana pada saat laba mereka cukup tinggi. Sisanya 0%. Mereka juga pernah 10%, tapi ini tergantung laba bersih mereka, by the way. So, jadi untuk dividen ini enggak setiap tahun 7% ya. Ini bisa bahkan turun ke 0%, 2%, tergantung harga sahamnya juga dan kinerja laba bersih mereka. Gitu. Dari dua ini faktor lah, laba bersih dan harga saham. Kalau misalnya harga sahamnya naik, dividen yieldnya kurang. Kalau laba sahamnya naik, dividen bisa naik gitu. Tapi kalau harganya naik ya dividen yield juga kurang. Jadi di posisi saat ini murah. Lanjut, kita lihat ke presentasinya mereka. Mereka presentasi atau public expose atau paparan publik itu mereka di 16 Desember 2022. Baru ya. Oke. Baru beberapa bulan lah ya. Baru 3 bulanan lah. Ya, mereka sudah berdiri lama ya. 73. 1973. Nah, ini bisnisnya mereka ada distribusi dan penjualan barang konsumsi, obat dengan resep dokter, obat bebas, bahan baku. Ini bahan baku farmasi ya. Peralatan kesehatan, termasuk aktivitas pemasaran, produk hewan, peliharaan, dan ternak. Jasa layanan kesehatan dan pengangkutan. Jadi bisnis mereka udah lumayan. Konsumsi ini mungkin ini apa namanya vitamin ya. Jadi vitamin itu masuk konsumsi. Oke, oh ya mereka juga ada ini konsumsi itu termasuk ini juga kosmetik. Kosmetik juga mereka ada. Ini distribusi logistik, medical device, healthcare service, digital business. Sekilas Encephal kita lewatin aja. Ini dikendalikan oleh Kabel Pharma, jadi kalian cari tahu tentang Kabel Pharma. Sekilas Encephal ya. Telah punya 48 cabang, 25 sales office, 23 cabang melalui anak perusahaan Trisakti Jaya. 3 pusat distribusi ada di Jakarta, Cikarang, dan Surabaya. Masih di sekitar Pulau Jawa. Oracle e-business didukung lebih dari 5.000 karyawan. Nah, ini lewatin aja yang tinjauan bisnis, pertumbuhan penjualan neto, kontribusi penjualan per portfolio per produk. Net sales-nya segini, ada kenaikan ya. Yang hijau muda itu 2021, hijau tua 2022. Penjualan paling banyak itu di barang konsumsi. Ini paling kontribusinya paling banyak. Nomor 2 obat dengan resep dokter. Nomor 3 obat bebas. Jadi barang konsumsi itu isinya apa? Kita nanti cari tahu ya. Ya seperti aku bilang kemungkinan besar itu mereka produksi kosmetik sama vitamin. Mungkin vitamin itu masuk yang obat bebas kali ya. Bukan obat bebas yang kayak mungkin kayak Panadol kayak gitu-gitu. Tapi kalau konsumsi kosmetik, vitamin. Yang obat hewan dan ternak masih sedikit kontribusinya. Yang paling besar tetap barang konsumsi. Perseroan menjalin kerjasama distribusi dengan Astra Financial, Ladang 5, Vinda, Unsa Vitalis. Nah ini dia produk-produknya mereka ini. Safi, kosmetik kan. Ladang 5, ini konsumsi juga. Ladang 5. Ini juga konsumsi juga nih Vinda ya. Nah ini kontribusi terbesar. Jadi bagaimana omset mereka bertumbuh itu tergantung dari produk baru dari mereka. Kalau misalnya ada produk baru mereka misalnya mendatangkan brand baru atau produk baru omset mereka bisa meningkat gitu. Karena mereka kan dagang kan ya. Kalau dagang berarti memang mereka harus datangkan produk baru biar omset mereka naik lagi. Oke, prinsipal perseroan banyak ya dari Kalbe dan lain-lain. Jadi sistemnya mereka pedagang ya. Jadi mereka mau ya itu hadirkan brand-brand baru kalau mau ini mereka bertumbuh omset mereka. Alat kesehatan dan diagnosa, tinjauan bisnis, bahan baku untuk dijual. Jadi mereka jual bahan baku untuk farmasi dan kosmetik. Nah ini menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Dari Pulau Jawa pusatnya langsung dioper ke berbagai pulau ya. Distribusi yang luas lebih dari 200.000 outlet. Mereka dagangnya ke toko kelontong, kosmetik ya kan, koperasi, hypermarket dan lain-lain ya. Perdagangan farmasi 50% kontribusi penjualan ya.
Yang paling tingginya di perdagangan farmasi, nomor 2-nya perdagangan umum, yang paling kecil perdagangan modern. Penjualan berdasarkan kontribusi per divisi. Kalbe Group paling banyak 64%, pihak ketiga 23%, medical device 5%, raw material 8%. Inovasi platform digital perseroan. Oke. Tinjauan operasional, oke, tinjauan operasional. Ini gudang ya, distribusi gudang. Tinjauan operasional, ini fasilitas distribusi. Oke. Tinjauan keuangan tadi kita udah lewatin ya. Mereka ada peningkatan sebenarnya. Rencana pengembangan, meningkatkan kualitas fasilitas distribusi. Oke. Jadi mereka melanjutkan pengembangan gudang cabang dengan membangun fasilitas showroom. Oke. Sistem teknologi informasi nggak ada apa-apa sih. Mereka lebih ke ini. Kalau bisnis distributor itu, mereka lebih cara meningkatkan omsetnya itu mereka mendatangkan brand baru atau produk baru. Baru mereka bisa meningkatkan omset mereka. Ini kayak begini kan brand atau produk. Jadi kalau mereka mau meningkatin produk ya, mau meningkatkan omset dan penjualan atau penjualan ya, itu mereka wajib datangkan produk baru sih. Caranya itu, jadi karena mereka dagang harusnya lebih gampang. Dan ini lebih untung juga. Kalau misalnya mereka produksi, mereka kerugiannya nggak bisa memproduksi barang lain. Karena mereka dagang, mereka bisa jualan apa aja. Misalnya obat mati misalkan. Misalnya di bagian obat-obatan mati lah ya. Mana nih? Yang grafik itu ini. Misalnya di bagian obat resepnya ini kan banyak orang yang sakitnya itu sudah mulai menurun kan, COVID sudah mulai mereda. Terus ada di mana tahun-tahun orang banyak yang sehat, pasti obat resep dan obat bebas itu turun. Nah, mereka bisa melihat tren itu dan mereka bisa meningkatkan di bagian barang konsumsi atau bahan baku untuk dijual atau peralatan kesehatan. Atau mereka lebih fokus ke barang konsumsi. Itu keuntungan dari dagang. Aku kurangin pembelian dari obat, aku naikin di barang konsumsi. Tapi ketika orang sakitnya mulai banyak, barang konsumsi kan sudah menjadi kebutuhan kan, aku tinggal tambahin obat-obatan, dan omset naik lagi. Jadi ini perusahaan yang lumayan fleksibel kalau sudah masuk ke perdagangan ya. Gitu. Enak banget nih kalau masuk dagang. Dia tinggal mau jual barang mana aja sesuai permintaan pasar. Jadi ini resikonya cukup kecil untuk kalau misalnya ada salah satu bisnis yang mati, misalnya kesehatan mati, barang konsumsi bisa maju gitu. Ini aman banget sih. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Tanya jawab. Ini selesai presentasi, mereka biasanya ada sesi tanya jawab, jadi tanya jawabnya. Rencana pengembangan 2023 sistem teknologi informasi, sistem apa yang sudah diimplementasikan dan rencananya bisa digambarkan roadmap-nya. Rencana pengembangan 2023 logistik kerjasama dengan PT Mostrans Global Digilog dengan Samudra Sarana Logistik. Bisa dijelaskan lebih detail? Ini lebih ke logistik ya. 2023 perseroan berencana mengembangkan smart warehouse ya. Ini tentang gudang di mana dalamnya floor racks, conveyor belt dan multi tiers, serta memperbarui sistem teknologi. Perseroan melalui PT Mostrans Global Digilog berharap melalui kerjasama yang dilakukan dengan PT Samudra Indonesia akan memberikan sinergi yang baik khusus dalam aspek transportasi dan warehousing, serta akan mempercepat pertumbuhan penggunaan B2B digital. Semoga ini bukan menambah beban ya, tapi mengurangi beban. Karena beban mereka cukup tinggi atau biaya. Jadi dengan harapannya dengan mereka ada hal yang baru-baru gini bukannya nambah beban ya. Harusnya bebannya berkurang gitu, biayanya berkurang harusnya ya. Harusnya. Tapi kalau nambah beban ini jadi kayak semacam keren-kerenan tapi jadi marah bebannya naik itu jadinya nggak bagus gitu. Dengan adanya Sanofi yang diakuisisi oleh Kalbe, apakah Encephal akan mendapat bagian untuk distribusinya? Bagaimana peluang perusahaan untuk melakukan pendistribusian di pasar internasional mengingat adanya KG Bio yang akan supply ke SEA, Australia, dan Middle East?
Apakah Enceval akan turut berpartisipasi dalam pendistribusiannya? Saat ini Sanofi masih menjalin kerjasama distribusi dengan pihak ketiga distributor, namun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari perseroan akan berkolaborasi dengan PT Kalbe Pharma untuk dapat kontribusi dalam mendistribusikan produk Sanofi. Oke, jadi ini masih nggak dapat bagian ya si perusahaan. Nanti siapa tahu bisa dapat bagian. Saat ini perseroan masih berfokus dalam pendistribusian produk di wilayah Indonesia, namun perseroan juga tidak menutup kemungkinan. Mereka istilahnya open, tapi saat ini belum. Dan para distributor di wilayah regional. Sebenarnya mereka belum. Intinya belum, tapi nggak menutup kemungkinan, artinya tetap aja belum. Terkait dengan pengembangan bisnis di tahun 2023, melanjutkan pengembangan gudang cabang dengan mengembangkan fasilitas cold room. Berapa investasi? Pemenuhan kepatuhan CDOB ya, memperkuat mengembangkan fasilitas cold room di 9 cabangnya. Dan investasi yang dikeluarkan sekitar 20 miliar, kecil lah. Bagaimana proyeksi pertumbuhan kinerja? Isu resesi. Resesi nggak jadi ya, kawan-kawan. Pertumbuhan double digit. Hal ini dilihat dari sisi indeks keyakinan konsumen terus meningkat terhadap kondisi ekonomi. Iya benar. Ekonomi Indonesia diperkirakan naik ya 5,5%, terus mengembangkan organik dan non-organic growth, kolaborasi dengan strategic partner untuk mendukung pencapaian targetnya. Berapa persen kontribusi dari penjualan online atau marketplace? Wah, ini tinggi juga loh, 20% sampai 25%. Diharapkan terus meningkat dalam rangka memudahkan customer perseroan dalam melakukan pemesanan produk perseroan. Apakah EPMT memiliki utang bank dalam bentuk USD? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, dari tanya jawab, mereka lebih ke memperbaiki logistiknya mereka ya. Gitu aja sih. Untuk kenaikan omset atau mengurangi biaya tidak ada hal seperti itu dijelaskan. Yang tadi pertanyaan pertama pun nggak ada penjelasan mengenai bahwa kegiatan logistik mereka ini, pengembangan logistik mereka ini akan mengurangi biaya atau tidak. Kalau tambah biaya ya laba bersih ke investor jadi berkurang. Masalahnya di situ. Coba kita akan tunggu di laporan keuangan tahun ini ya, di 2023 di kuartal 1 apakah berkurang apa meningkat. Kalau bertambah ya berarti mereka bermasalah nih, cuman keren-kerenan tapi biayanya bertambah, itu gawat. Oke, kita lihat kinerja harga saham mereka ya dari tahun 2003 ya sampai saat ini. Harga saham mereka lompat dari harga 200-an ke 2.700. Karena ya memang kinerja mereka selalu naik dari tahun ke tahun. Dari 2008 sampai di tahun 2022 ya. Mereka kinerjanya terus naik dari sisi omset, laba bersih, dan ekuitas. Jadi makanya nggak heran kalau harga saham mereka meningkat. Di sini sempat lompat tinggi tapi turun lagi karena ada di tahun-tahun dimana mereka lompat lalu turun. Di sini ya, turunnya di sini. Jadi biasa aja sih, bukan turun. Kinerjanya jadi melambat. Kalau kinerja melambat ya berarti harga saham yang sebelumnya lompat tinggi tiba-tiba turun. Kita lihat ya, mereka lompatnya dari tahun 2012 ke 2014. 2012 ke 2014 nih, sini lompat mereka. Mereka lompat, lalu kinerjanya jadi melambat di sini. 2014 sampai 18 melambat. Akhirnya harga saham mereka turun. Jadi kalau mau beli saham, belilah saham-saham yang pertumbuhannya tinggi, biar harga sahamnya naiknya cepat. Tapi ketika pertumbuhannya mulai pelan, kalian harus keluar. Karena nanti harga sahamnya bisa jatuh kalau pertumbuhannya mulai pelan. Ini mulai pelan. Akhirnya harga sahamnya jatuh. Di sini karena pandemi ya, terus naik lagi. Oke. Ini kalau kita lihat harga 1 tahunan ya, 1 tahun mereka di sideways ya, nggak bergerak kemana-mana, di 2.700 bolak-balik selama 1 tahun. By the way, di 2.700 ini posisi mereka valuasinya murah dengan dividen yield yang 7%. Tapi kalau misalnya dividen yieldnya turun sampai 2% ke bawah, ini bisa jadi wajar gitu.
Itu karena jadi kategori murah itu aku pakai 3 ini. Kalau misalnya 2 ini murah, tapi ininya kecil, dividen yieldnya ya, dividen yieldnya 0 sampai 2%, ini aku ganti jadi wajar. Tapi kalau ininya murah, terus ini dividen yieldnya tinggi, ini jadi murah. Nah, apakah di 2023 ini dividennya akan sebesar ini? Kita tunggu aja. Kalau misalnya di bawah 2%, ini jadi angka wajar. Gitu. Dan jangan-jangan bisa aja harga saham bisa jatuh lagi. Karena dividennya kecil kan. Jadi hati-hati nih di harga saham sekarang. Oke, ini tadi aku udah bahas yang dividen mereka naik turun. Kadang di tinggi, kadang rendah. Jadi yang 7% ini bisa aja cuman di tahun kemarin, bisa aja di tahun 2023 ini di bawah 7%. Bisa saja ya. Ini berita-berita tentang EMPT, EPMT ya, EPMT, Advance Putra Mega Trading. Ketik kalian carinya di kontan.co.id, ketik nama perusahaan, nanti keluar berita-beritanya. Ini berita 9 bulan yang lalu, jadi mereka jarang update berita ya. Bidik pertumbuhan kinerja positif di tahun 2022, ini udah lewat banget. Ini udah lewat. Di kesimpulan, prospek bisnis mereka bagus ya, prospek masih cerah. Prospek masih bagus karena mereka distributor. Jadi mereka mau tukar ke produk yang lebih laku ya. Gampang tukar. Kalau misalnya ada satu produk yang mereka mulai kurang laku, mereka bisa gampang tukar ke produk yang lebih laku. Penjualan mereka ya, dari sisi penjualan. Jadi ini prospek mereka bagus sebenarnya. Mereka nggak akan mati bisnisnya. Ada satu produk nggak laku, mereka nggak jualan, mereka nggak mau beli. Tapi kalau misalnya ada produk yang laku, mereka jual barang itu. Karena mereka perusahaan trading atau dagang ya. Gampang ke produk yang tukar ke produk yang lebih laku untuk dijual. Jadi gampang tukar ke produk yang lebih laku untuk dijual. Jadi yang nggak laku nggak dijual. Ini prospeknya bagus untuk masa depan. Dari sisi keuangan mereka itu sehat ya. Keuangan mereka kuat dan sehat. Utang kecil. Oke. Pertumbuhan dari aset atau pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis pelan. Karena laba kecil. Kan gini ya, marginnya kecil ya. Dari 20 triliun sisanya cuma 600 miliar. Itu kan benar-benar kecil. Harusnya sisain 1 triliun. Nah, ini bahkan di bawah 1% lah ya. Jadi pertumbuhan bisnis pelan karena labanya kecil, itu aja sih. Valuasi saat ini murah karena dividen yield 7%. Tapi jika dividen turun, valuasi menjadi wajar. Jadi hati-hati aja. Mungkin aja nih 7%-nya hanya berlaku di tahun kemarin. Karena historical mereka naik turun dividen yield-nya. Oke. So far oke sih. Mereka bisnisnya sehat sebenarnya, kuat dan sehat. Cuma pertumbuhannya pelan. Like investasi, mungkin untuk jangka panjang dan pendek tunggu laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish dulu ya, baru kita gerak. Jadi mau jangka panjang maupun jangka pendek
tunggu laporan keuangan kuartal satunya dipublish. Kalau naik, boleh masuk. Naiknya naik 10% ya. Kalau naik 10% boleh masuk. Kalau di bawah 10% jangan. Kalian cari saham lain aja yang mungkin pertumbuhan omsetnya bisa di atas 10%. Gitu. Jadi untuk investasi jangka panjang mau pendek, tunggu aja laporan keuangan kuartal 1 mereka 2023 dipublish. Kalau misalnya omsetnya naik di atas 10% boleh masuk, tapi kalau di bawah 10% jangan. Takutnya nanti jalan sahamnya naiknya pelan gitu. Daripada kalian untung cuman pelan-pelan gitu kan, lebih baik jangan sih ya. Apalagi dividennya 7% cuman 1 tahun ini doang. Siapa tahu nanti di tahun berikutnya malah jadi 0% kan kita nggak tahu kan. Gitu. Oke, itu aja tentang saham FPMT. Jika ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi, dan informasi yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Silakan tulis bebas. Dan kalau mau request saham lainnya, boleh tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.